Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di Senin pagi yang indah ini. Mari kita sungguh-sungguh terus merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat hidup kita. Saya percaya semakin Anda bergaul karib dengan firman Allah, maka hidup kita akan semakin mengalami tuntunan Tuhan. Di mana kita bisa tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena itu mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau yang menerangi hati kami supaya kami terus berjalan di dalam kebenaran. Apa yang baik, apa yang menyenangkan hatimu, apa yang sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan, itu yang kami lakukan. Karena itu kami perlu firman-Mu untuk menuntun hidup kami. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Saya akan bacakan ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, ada satu pesan Tuhan yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Janganlah takut. Kenapa ini penting buat hidup kita? Karena seringkali ketika menghadapi banyak persoalan, maka yang muncul dalam diri seseorang adalah ketakutan. Ketakutan adalah bentuk keraguan akan Tuhan. Ketakutan adalah bentuk ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Saya tahu sih setiap orang harus mungkin ketika mengalami persoalan namanya takut itu mungkin bisa menghampiri hidupnya. Dan saya percaya bahwa namanya takut itu adalah normal. Semua orang bisa mengalami ketakutan. Tidak ada orang yang tidak pernah ketakutan. Tetapi saudara, ketakutan kita itu tidak boleh melebihi kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang penting. Setiap orang boleh takut, tapi ketakutan kita tidak boleh melebihi kepercayaan kita akan kuasa Tuhan. Nah, ini yang tidak boleh melebihi. Sehingga ketika kita mulai takut kita lebih besar daripada kepercayaan, maka kita menjadi orang yang tidak percaya. Kalau ketakutan kita itu lebih besar daripada keyakinan kepada Tuhan, maka kita disebut orang yang tidak yakin kepada Tuhan. Karena itu saudara ada batasnya. Nah, disinilah kita perlu menyadari betapa firman Allah ini kuat dalam hidup kita. Sehingga ada dan saya adalah seorang yang tahu persis di dalam seluruh pergumulan hidup kita masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Masih ada Tuhan yang sanggup menjaga hidup kita. Makanya dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai kau. Saudara, ini bukan sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Yaitu apa? Tuhan menyertai Anda dan saya. Tuhan bersama dengan kita. Saudara, Tuhan menyertai kita itu dalam bentuk apa? Ya, kalau saudara bisa melihat bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan itu menyertai kita dalam 3 hal. Yang pertama, Tuhan menyertai kita dengan yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera itu Tuhan letakkan, kata Alkitab, aku tinggalkan damai sejahteraku bagimu. Artinya di dalam hidup kita damai sejahtera itu kuat sehingga kita ini bisa bertahan di dalam segala hal. Saudara, damai sejahtera itu tidak bisa kita dapatkan dari dunia. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu cuma datang daripada Tuhan. Anda boleh punya uang banyak. Anda boleh bisa beli tempat tidur yang bagus. Tetapi Anda tidak pernah bisa beli tidur. Tidur itu datang dari Tuhan. Amin. Anda bisa beli villa di tempat yang paling indah. Tapi Anda tidak bisa membeli yang namanya damai. Karena apa? Damai itu datang dari Tuhan. Karena itu saudara, damai sejahtera adalah bentuk penyertaan Tuhan buat kita. Sementara Anda mengalami persoalan yang cukup berat, Anda bisa tenang itu. Keyakinan dari mana itu tidak tahu juga. Tapi ketika mengalami persoalan yang cukup berat, Anda bisa tenang. Anda bisa mengatur langkahmu dengan baik, berpikir tenang. Karena saya percaya damai sejahtera itu datang dari Tuhan. Supaya Anda dan saya bisa mengalami ketenangan. Di dalam menghadapi badai kehidupan yang cukup berat bagi kita. Kita tidak pernah kehilangan yang namanya damai. Karena itu damai sejahtera datangnya dari surga buat hidup kita. Makanya Alkitab berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari mana damai sejahtera itu ada? Dari Tuhan. Bagaimana caranya? Anda dekat dengan Tuhan. Anda membangun hidupmu dengan Tuhan. Mungkin kita nggak mengerti apa yang sedang terjadi hari ini. Kenapa bisa terjadi dalam hidup saya.
Tapi ini prinsipnya, asal Anda dekat dengan Tuhan. Semakin lari bukan waktu punya persoalan, bukan semakin lari menjauh. Tapi kita semakin mendekat kepada Tuhan. Disitulah damai sejahtera Allah akan ada dalam hidup kita. Kita tahu di tengah-tengah persoalan yang gak mungkin kita selesaikan dengan baik. Tetap tenang. Tuhan ada bersama dengan kita. Tiba-tiba damai sejahteranya di hidup kita. Itu tanda Allah menyertaimu. Amin, saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah hikmat. Tuhan menyertai kita dengan yang namanya hikmat. Hikmat itu adalah jalan keluar yang datangnya dari Tuhan ketika manusia tidak bisa lagi menolong hidupnya. Ada sebuah jalan keluar yang datang dari Tuhan. Hikmat itu ada dua macam. Yang pertama adalah hikmat mendapatkan solusi atau jalan keluar dari pekerjaan yang mungkin Anda alami. Anda mungkin mengalami jalan buntu, tidak bisa menemukan jalan. Tiba-tiba Anda bisa menemukan sebuah jalan keluar. Gak tahu dari mana, tapi tiba-tiba Anda dituntun untuk ke situ. Itu namanya hikmat. Dan saya percaya Tuhan itu kaya akan hikmat. Dia tidak akan pernah kekurangan hikmat. Dia akan menuntun kita dan memberikan jalan keluar demi jalan keluar. Asal Anda adalah orang yang memberikan hatimu dituntun oleh Dia. Saya percaya hikmat itu berlaku buat hidup kita. Amin. Nah, arti hikmat yang kedua adalah kita tuh belajar tentang ketetapan Tuhan. Makanya setiap persoalan datang dalam hidup kita, jangan terburu-buru untuk mengeluh. Jangan terburu-buru untuk bersungut-sungut. Saya percaya persoalan kalau sampai diizinkan terjadi. Ya, pertama pasti itu mungkin karena kita belajar satu ini. Supaya kita ini bertobat dari jalan yang salah. Mungkin persoalan bisa muncul dari jalan yang salah. Disitulah Tuhan untuk mengajar yang namanya hikmat Tuhan untuk kita belajar supaya kita bertobat. Lalu yang kedua, kalau kita nggak salah, kalau kita sudah hati-hati dalam Tuhan, masih persoalan muncul, maka itu waktunya Anda belajar tentang ketetapan Tuhan. Hanya orang yang dipimpin oleh hikmat bisa mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita nggak dituntun oleh hikmat Tuhan, bawaannya pasti marah, pasti kecewa, takut, ya kecewa dengan Tuhan. No, kita nggak lakukan itu. Yang kita lakukan hari ini adalah belajar tentang ketetapan Tuhan. Amin. Amin. Nah, yang ketiga bentuk daripada penyertaan Tuhan itu adalah mujizat. Saya percaya sampai hari ini mujizat masih berlaku. Saya percaya sampai hari itu Tuhan sedang melakukan mujizat dalam hidup Anda. Mujizat adalah pertolongan Tuhan ketika manusia tidak bisa menemukan jalan keluar. Tuhan menolongnya. Makanya itu saya bilang buat semua orang yang hari dalam persoalan masih ada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Percayalah mujizat masih terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat demi mujizat. Mungkin hari ini Anda mengalami sebuah persoalan. Tapi tahu gak saudara, pernah gak mengalami ini? Sementara Anda punya masalah yang cukup besar. Tiba-tiba ada mujizat-mujizat kecil yang terjadi di sekitarmu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan sedang menyertaimu. Jangan takut. Yang penting jangan takut. Ya, persoalan selalu mendatangkan ketakutan. Tapi ketakutanmu tidak boleh melebihi kepercayaanmu kepada Tuhan. Itu yang membuat hari ini kita kuat. Sebab kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang. Sebab Tuhan itu adalah Allah kita. Yang akan sungguh-sungguh mencukupi hidup kita. Dia menyertai kita dengan 3 damai sejahtera, hikmat dan mujizat. Akan memenuhi hidup Anda dan saya. Dan itu yang membuat kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita tetap percaya berharap sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita tidak pernah sendiri. Yesus menyertai hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih hari ini. Kami boleh belajar tentang bagaimana Tuhan menyertai kami. Tuhan menyertai kami dengan damai sejahtera, hikmat dan mujizat. Kami tahu ya Tuhan bahwa hidup kami tidak pernah sendiri. Kami bersama dengan Yesus yang akan terus mengawal hidup kami. Sehingga di setiap apapun yang kami alami, kami tahu Tuhan Engkau beserta kami. Karena itu kami tidak punya alasan untuk takut, kecewa, khawatir atau apapun juga. Yang ada cuman kami mau berjalan bersama dengan Engkau dalam kemenangan. Kita hamba berdoa buat setiap umat-Mu, mereka sungguh-sungguh bertumbuh dalam Engkau. Mengalami kemenangan bersama Kristus. Orang-orang yang sakit disembuhkan. Orang-orang yang mengalami masalah akan menemukan jalan keluar. Sebab Tuhan Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih buat waktu ini. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Di acara Kurenungkan Firman-Mu. Tiap hari Senin pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 waktu Indonesia bagian Tengah.
ya tetap setia mengikuti acara ini. Saudara yang belum subscribe, tekan loncengnya, kasih komen bahwa saudara lakukan itu supaya Anda terus terupdate di acara-acara yang akan memberkati hidup Anda. Karena itu tetap semangat menempuh hidup Anda dan lihatlah Tuhan menyertai kita. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan berkati.